Halo bre, bertemu kembali bersama dengan saya hanya di channel Netfilm 98. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film terbaru yang dirilis tahun 2026. Film ini menceritakan sekelompok para pasukan Amerika yang menjalani sebuah misi di tengah hutan belantara. Namun tak disangka para pasukan itu harus bertemu dengan mesin robot pembunuh paling canggih di dunia. Lantas seperti apakah kisahnya? Yuk langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Selamat menonton guys. Cerita dimulai di Kandahar, Afghanistan. Saat itu yang memperlihatkan pasukan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Zenny sedang berpatroli untuk menolong konvoi Spartan dari pasukan Amerika lainnya yang tengah terdampar di padang pasir akibat mobilnya telah mogok. Diketahui jika sudah masuk ke dalam zona itu, maka komunikasi mereka akan terputus dari pangkalan. Saat itu Zenny telah bertemu dengan adik kandungnya yang bernama Gani. Dia juga merupakan anggota pasukan dari Amerika. Di sana keduanya langsung bercanda dan memamerkan tato kembarnya yang bertuliskan DFQ yang artinya jangan menyerah. Ketika Zenny sedang memperbaiki mobil, Gani ingin mengajak kakaknya masuk ke dalam program penilaian pasukan Ranger. Jadi jika mereka mengikuti seleksi tersebut, maka mereka akan dilatih di luar batas kemampuan manusia pada umumnya untuk dijadikan pasukan paling elit di Amerika Serikat, serta bisa menjadi pasukan pertama di zona operasi. Awalnya Zenny menolak ajakan itu, namun setelah Gani mengingatkan tentang sebuah janji sumpah mereka yang akan terus bersama, akhirnya Zenny pun luluh. Dia akan ikut seleksi meski sudah berumur lanjut. Keputusan itu membuat adiknya sangat senang. Jika berhasil lolos, mereka bisa mendapatkan lencana Ranger, baret coklat, serta mendapatkan resimen paling legendaris di Angkatan Darat Amerika Serikat. Tentunya tugas Ranger sebagai garda terdepan dalam operasi perisai global. Hingga di sanalah ketika Zenny akan pergi dari sana, tiba-tiba saja sekelompok pasukan Amerika dibantai habis-habisan oleh serangan dari musuh yang dikira kiriman dari pasukan Taliban. Setelah usai kejadian itu, Zenny melihat di sekelilingnya telah hancur tak tersisa. Salah satu kakinya terkena serpian logam. Ia melihat banyak mayat yang bergelimpangan. Terutama saat melihat adiknya yang telah sekarat, membuat Zenny panik ketakutan hingga ia berjalan puluhan kilometer untuk membawa adiknya pergi ke pangkalan. Namun sayang, sang adik lebih dulu tewas dalam perjalanan. Hal itu membuat Zenny sangat bersedih atas kematian adiknya. Singkat cerita, 2 tahun kemudian telah berlalu. Saat itu yang memperlihatkan Zenny bersama dengan pasukan lainnya yang sedang dalam perjalanan menuju ke pangkalan militer di Colorado yang berada di tengah hutan untuk mengikuti seleksi dalam program Ranger. Meski seorang diri, Zenny tetap pergi ke sana karena demi menepati janji kepada adiknya yang telah tewas. Next. Yep. You are now number 15. Yes, Sergeant. You're now number 7. Saat pendaftaran dimulai, para sersan mengetahui dari informasi pribadinya jika Zenny telah mendaftar sebanyak 4 kali, namun selalu saja ditolak karena alasan medis. Namun kali ini beruntungnya Zenny berhasil lolos dan dia diberi nomor 81. March. Completed by crossing. Di sanalah para pasukan yang ikut ke dalam seleksi program Ranger akan dilatih selama 2 bulan dengan pelatihan paling keras di dunia. Saat latihan telah tiba, para pasukan itu digempur habis-habisan oleh para pelatih.
pelatih menekankan mereka untuk bertahan hidup dalam situasi apapun. Setiap minggunya ada beberapa anggota yang tereliminasi karena tak bisa bertahan dari kerasnya latihan. Para pasukan itu harus melewati rintangan dan latihan yang di luar akal manusia. Meski begitu, Zenny tetap bertahan. Bahkan dia selalu menjadi pasukan pertama yang menyelesaikan latihan itu. Dia hanya fokus pada satu titik, yaitu ingin mewujudkan impian dari sang adik. Dia tak peduli apapun yang terjadi. Hey, slow down, Superman. Making the rest of us look bad. Semua orang tahu mengenai kabar Zenny dan unitnya yang telah dibantai habis oleh sekelompok pasukan Taliban saat membantu konvoi yang terdampar. Zenny juga memiliki prestasi mendapatkan bintang perak tanda sebagai seorang pahlawan membawa jenazah adiknya ke pangkalan, serta hanya satu-satunya orang yang selamat dari serangan kematian itu. Hal itu membuat mereka terkejut mendengarnya. Menurut berita yang beredar sekarang, NASA telah mendeteksi adanya objek antar bintang yang diduga berasal dari luar tata surya yang akan melintasi ke bumi. Dalam artian akan ada sebuah benda asteroid yang mungkin saja jatuh ke planet kita, guys, karena beritanya sudah viral di mana-mana. Namun pemerintah mengatakan agar jangan khawatir kepada masyarakat karena fenomena itu tidak membahayakan bagi dunia. Dalam seleksi itu sudah ada banyak sekali para anggota militer yang tak sanggup dalam ujian. Namun Zenny selalu berhasil menyelesaikan semua tugas dari atasannya dengan sangat baik. Sekarang sudah memasuki minggu terakhir untuk menjadi pasukan anggota Ranger sejati. Zenny dan kawan-kawannya masuk ke dalam kolam renang dengan membawa beban berat untuk melatih daya tahan tubuh dan seberapa lama pasukan itu bisa bertahan napas dari dalam air. Zenny orang yang terakhir keluar dari kolam renang meski dalam keadaan yang pingsan. Akibatnya membuat sang pelatih panik atas ulahnya. Kedua sersan dari atas telah melihat kejadian itu, lalu memanggil Zenny ke ruangannya. Di sana Sersan Torres dan sersan lainnya setuju akan mengeluarkan Zenny dari program ini karena Zenny telah depresi trauma yang membuat mentalnya jadi terganggu. Kedua sersan juga tahu Zenny langsung mendaftar ke program Ranger setelah pulang dari rumah sakit. Zenny tetap ngotot memilih untuk menyelesaikan program ini demi janjinya kepada sang adik. I'd like to go prep for parade now. I've seen candidates we've ever seen. Sergeant Torres. Tak disangka saat upacara apel sedang berlangsung, mayor itu telah meloloskan Zenny ke babak terakhir, yaitu simulasi barisan kematian, yang mana Zenny terpaksa harus menjadi pemimpinnya menggantikan nomor 7. Zenny nggak bisa menolak keputusan itu jika dia tak ingin melanjutkan lagi program tersebut. Jadi terpaksa Zenny menerimanya. I will provide you extra C4. Kali ini kelompok itu harus melakukan simulasi pengintaian serta penyelamatan terhadap pesawat rahasia yang telah ditembak oleh musuh dan menghancurkan pos yang telah menembaknya, lalu melawan para pemberontak tersebut. Meski begitu, para pengawas tidak memberikan peluru tembakan untuk senapannya, jadi mereka nggak bisa menembak. Jika pasukannya berhasil disergap saat latihan, maka mereka tidak akan lolos. Mereka hanya diberi waktu 24 jam untuk menyelesaikan misi simulasi itu. Mereka pun akhirnya berangkat menggunakan helikopter melewati hutan yang lebat dan jalan yang terjal. Hingga singkatnya mereka pun telah sampai di sebuah hutan. Di sana Zenny memimpin rekan-rekannya untuk selalu berhati-hati, mengingat jika ketangkap para pengawas, misi ini akan gagal. Saat malam hari, ketika Zenny dan rekannya beristirahat,
tiba-tiba saja ada serangan dari para pengawasnya. Pagi itu, unit Zenny telah melanjutkan perjalanan kembali. Di tempat itu mereka berhenti dan mengira jika pesawat rahasia yang mereka temukan di dekat sungai merupakan bagian dari simulasi program Ranger. Padahal itu adalah pesawat dari planet luar angkasa yang terjatuh. Zenny menganggap jika pengawasnya telah membuat efek khusus kepada pesawat itu. Mereka langsung menghubungi ke markas karena telah menemukan pesawat rahasia dan akan segera meledakkannya. Namun siapa yang menyangka ternyata tempat itu tidak ada sinyal sama sekali. Salah satu dari mereka mengatakan menurut koordinat pengarahan, posisi target melesat beberapa ratus meter dari pesawat yang mereka temukan. Lalu tak berselang lama, alat komunikasi telah merekam kejadian suara yang sangat mengerikan. Mereka menduga itu hanyalah bagian simulasi dari program Ranger. Lalu Zenny langsung memerintahkan semua rekan-rekannya untuk mendekat ke arah pesawat asing, kemudian menyebar di berbagai tempat, bertujuan agar bisa terhindar dari instruktur pengawas. Disinilah Zenny melihat jika di wilayah tersebut seperti ada yang tidak beres. Ia dan nomor 44 langsung pergi mengecek ke hutan. Dan disinilah Zenny pun dibuat sangat panik karena ternyata ia telah melihat bentuk pesawat yang telah menjadi target dari simulasi itu. Akhirnya ia pun memutuskan untuk segera pergi memberitahu rekan-rekannya. Sedangkan ketiga orang lainnya langsung menghampiri pesawat asing luar angkasa tersebut untuk meledakkannya. Alangkah terkejutnya orang-orang yang melihat kejadian itu. Pasalnya meski telah diledakkan, namun pesawat luar angkasa itu tidak mengalami kerusakan apapun. Hingga akhirnya mereka menyadari bahwa itu bukanlah pesawat yang mereka cari. Dan sampai akhirnya pesawat itu tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya yang bisa mendeteksi keberadaan manusia. Setelah itu pesawat tersebut langsung berubah menjadi robot mesin pembunuh. Satu persatu para tentara itu tewas dihabisi tanpa bisa melawan. Karena sebelumnya mereka nggak bisa mengira bahwa pembantaian ini justru terjadi di saat misi terakhir dari program Ranger. Apalagi pengawas tidak memberikan senapan itu peluru. Untungnya saat itu Zenny berhasil menyelamatkan nomor 44 dari serangan. Dalam keadaan terdesak, Zenny membawa temannya pergi dari sana. Sialnya mereka justru terjebak oleh jurang yang sangat curam, hingga pesawat mesin pembunuh mengeluarkan granat. Dan inilah yang terjadi. Mau tak mau mereka pun terpaksa harus terlempar ke jurang. Ada beberapa orang juga yang terluka parah akibat mengenai batang pohon dan bebatuan. Beruntungnya saat itu Zenny serta temannya tidak tewas dalam kejadian itu. Zenny mulai mengingat kejadian yang sangat memilukan, yang dimana saat rekan dan adiknya tewas karena serangan 2 tahun yang lalu. Zenny kemudian menyelamatkan rekannya yang ketusuk batang kayu hingga akhirnya meninggal. Kemudian menenangkan teman-temannya yang panik dalam situasi yang sangat menegangkan. Lalu mencari orang yang memegang radio untuk berkomunikasi memberitahu atas kejadian penyerangan ini. Zenny naik ke atas bukit itu lagi untuk menemukan radio yang tertinggal. Ia melihat semua rekannya tewas dengan sangat mengenaskan. Salah satu rekannya ada yang selamat, namun harus dihabisi oleh pesawat yang kini sudah berubah menjadi robot pembunuh.
Zenny kembali ke tempat asal, menyuruh rekannya untuk segera pergi dari tebing ini karena robot penghancur masih mengincarnya. Satu persatu mulai menyiapkan tali dan mengikat tali itu sebagai tumpuannya. Zenny berhasil turun dari tebing. Nomor 7 yang sedang terluka telah dibantu oleh salah satu temannya yang memegang tali. Sayangnya saat itu Zenny melihat kompasnya bergerak tidak beraturan, hingga datanglah robot yang langsung melancarkan serangan lagi. Beruntungnya saat itu nomor 7 telah selamat. Zenny langsung menyuruh temannya untuk mendekati bebatuan tebing agar terhindar dari jangkauan robot itu. Namun kaki rekannya berhasil kedeteksi oleh sinar biru, sehingga pasukan itu langsung kocar-kacir melarikan diri. Zenny langsung segera mengobati kaki nomor 7 karena terluka sangat parah. Sementara itu pasukan yang lain berasumsi bahwa robot itu sengaja ditargetkan oleh musuh Amerika untuk membunuh mereka semua. Namun itu hanya asumsinya saja, padahal robot itu berasal dari luar planet mereka sesuai dengan prediksi ilmuwan jika ada asteroid yang akan melintasi bumi. Zenny mengungkapkan jika omongan rekan sebelumnya memang benar bahwa mereka telah salah target akibat kompasnya yang dikacaukan oleh robot itu. Lalu tujuannya sekarang pergi ke sebuah desa yang jaraknya sekitar 8 km untuk meminta bantuan dengan melewati jalur darat. 44, grab the ropes and follow me. 109, keep an eye on it. It's too dangerous to cross it. Di tepi sungai, Zenny kemudian terjun ke hulu sungai yang alirannya sangat deras. Tujuannya untuk mengikat tali ke jalan yang akan mereka lalui agar teman-temannya bisa menyeberangi sungai tersebut. Setelahnya, Zenny langsung mengikat tali itu di pepohonan. Nomor 7 langsung dibawa pergi oleh temannya. Namun sayangnya saat di perjalanan, karena tali itu ada sambungannya, membuat nomor 7 harus terjebak, sehingga yang membawa nomor 7 harus berputar lagi untuk memperbaikinya. Namun si nomor 7 hampir terjatuh dari tali, sehingga Zenny yang melihat kejadian itu langsung segera menolongnya. Kompas mulai berputar tak terkendali lagi. Robot itu pun mulai muncul kembali. Kedua orang yang menjaga tali itu salah satunya harus tewas akibat terkena serangan. Sedangkan Zenny dan rekan lainnya harus jatuh ke sungai yang sangat deras. Kaki Zenny telah terjerat tali sehingga tali tersebut malah magol di bebatuan. Untungnya saat robot itu akan membunuhnya, Zenny berhasil memotong talinya. Berkat arus yang deras, Zenny selamat dari serangan beruntun. Nomor 7 berhasil diselamatkan oleh Zenny. Namun masalah nggak sampai berhenti di situ saja, karena di depan sana ada air terjun. Beruntungnya mereka bisa melewatinya dengan selamat. Ternyata nomor 60 berhasil selamat dari serangan robot karena pada serangan pertama itu dia telah jatuh ke dalam air hingga sampai ke hilir sungai dan bertemu lagi dengan mereka saat dalam perjalanan menuju ke barat. Zenny segera menyuruh rekannya untuk melanjutkan lagi perjalanan. Kali ini mereka akan pergi ke pegunungan yang mana di sana ada sebuah desa kecil bagi para pengawas-pengawas di sana. Think you can walk? Got a trip?
Singkat cerita, sesampainya di sana, ternyata desa tersebut telah dilululantahkan oleh robot itu dan para pengawas sudah dihabisi semua. Serta akhirnya terjawab sudah mengapa saat tim menghubungi pengawas tidak ada sinyal sama sekali, karena radio pemancar itu sendiri telah dihancurkan. Zenny melihat ke arah di mana mereka telah diserang pertama kali oleh robot itu di dekat sungai. Jadi robot itu telah terjatuh karena menabrak pegunungan. Bisa disimpulkan robot itu datang dari arah pegunungan es. Hingga disinilah Zenny menyadari tentang kebenaran berita dari NASA yang pernah disampaikan di stasiun televisi jika akan ada benda yang melintas ke bumi. Dan robot inilah yang telah dimaksud oleh para ilmuwan NASA tersebut. Mental para pasukan itu mulai terguncang hebat saat melihat sersan pengawas yang sekarat, hingga akhirnya meninggal dunia. Di sana nomor 15 mulai berdebat dengan Zenny karena nomor 15 ingin istirahat sejenak. Sedangkan Zenny menyuruh semua anggotanya untuk segera pergi ke pangkalan lain untuk memberitahu para pasukan militer, karena pasti robot itu akan datang kembali. Si nomor 15 mengungkit tentang kematian Gani yang tewas dalam insiden penyerangan 2 tahun yang lalu. Hal itu membuat Zenny murka. Disinilah akhirnya Zenny menjelaskan kejadiannya yang sebenarnya, bahwa dia tidak pernah sampai ke pangkalan bersama dengan adiknya karena saat membawa adiknya itu telah pingsan di tengah jalan. Sebelum sampai, dia terbangun sudah berada di rumah sakit, dan itu menurutnya kegagalan terburuk dari seorang kakak yang tidak bisa menyelamatkan nyawa adiknya. I get it. It's not about us anymore. Setelah diberi penjelasan serta motivasi dari Zenny, akhirnya membuat semua tim yang mendengar itu langsung kembali kompak. Mereka langsung memperbaiki kendaraan militer yang jungkil balik bersama-sama. Kerja tim itu membuat kendaraan militer kembali ke posisi semula lagi. And on an angle so the fuel line's dry. You need to Zenny dan timnya langsung segera masuk ke dalam mobil. Namun karena mobil itu tidak memiliki peluru, akhirnya nomor 15 kembali ke tempat puing reruntuhan untuk mengambil peluru tersebut. Namun secara tiba-tiba saja robot itu datang dan langsung membunuh nomor 15. Untungnya peluru itu berhasil sampai ke tangan Zenny meski nomor 15 harus mengorbankan nyawa. Akhirnya disinilah pasukan itu yang pertama kalinya langsung memberikan serangan balik. Meski Zenny tahu serangannya gak akan berpengaruh oleh robot tersebut yang mengejarnya. Dalam situasi itu si robot penghancur mulai menyerang menggunakan bom granat. Hal itu membuat nomor 44 panik. Apalagi si robot itu terus-menerus melancarkan serangannya seperti memiliki amunisi unlimited. Akibat serangan membuat pasukan itu harus melewati hutan yang curam, namun mereka berhasil keluar dengan selamat. Mengira jika robot itu sudah tak mengejar lagi, namun siapa yang menyangka robot itu malah ada di atas tebing. Dan akhirnya begitu si nomor 44 melaju, robot itu turun dari tebing kemudian menembakkan serangan lagi. Beruntungnya nomor 44 cukup lihai dalam menghindari berbagai serangan. Si nomor 44 mulai kewalahan. Kini mobilnya bolak-balik terkena serangan beruntun. Sampai sekarang Zenny belum bisa menemukan kelemahan dari robot itu. Malangnya ketika Zenny ingin menolong nomor 7 yang telah terjatuh dari mobil, namun justru gagal karena tali terlepas dari tangannya. Zenny kemudian menembak tebing dan inilah yang terjadi.
Di malam harinya Zenny terbangun dari pingsannya seorang diri setelah semua timnya tewas dengan sangat mengenaskan dalam insiden tersebut. Nggak ada satu orang pun yang selamat kecuali hanya dirinya saja. Zenny melihat reruntuhan bebatuan yang menimbun robot itu. Namun di seberang sana, Zenny dibuat sangat terkejut. Pasalnya si robot itu belum hancur, malahan seperti menyusun kekuatan baru untuk memulihkan tenaganya. Di sana Zenny melihat keberadaan nomor 7 yang ternyata masih pingsan. Ia kemudian membawa nomor 7 pergi dari sana karena si robot penghancur masih mengincarnya. Dalam kehujanan itu, Zenny sekuat tenaga membawa temannya pergi karena ia tak ingin terulang kembali kejadian yang menimpa adiknya karena Zenny pingsan sebelum sampai ke pangkalan. Mungkin saja nyawa adiknya bisa diselamatkan jika Zenny tidak pingsan dan sampai ke pangkalan tepat waktu. Namun takdir berkata lain, penyesalan datang terakhir. Karena saat itu hujan deras membuat Zenny kesulitan untuk membawanya. Zenny mendengar bunyi alarm dari jam yang artinya waktu mereka telah habis dalam program Ranger ini. Tak berselang lama akhirnya nomor 7 terbangun dari pingsannya usai berbagai serangan yang telah terjadi. Disinilah ternyata Gani merupakan teman dari nomor 7 karena saat pelatihan serangan udara ia ditempatkan bersama dengan si Gani. Saat di bus nomor 7 memang sudah mengenali Zenny sebagai kakak dari temannya karena memiliki sepasang tato kembar yang bertuliskan DFQ. Adiknya sering bercerita mengenai dirinya dan kakaknya yang ingin menjadi pasukan Ranger. I failed everybody. Is that finish line for him? Hingga tak berselang lama dari itu, dari kejauhan robot itu masih saja mengejarnya. Zenny pun mulai bingung bagaimana caranya untuk menghancurkan robot itu. Hingga karena sekarang posisi mereka sudah dekat dengan pangkalan, Zenny memutuskan pergi ke sana. Sedangkan untuk nomor 7 ditinggal lebih dulu. Di dalam pangkalan itu, Zenny telah menemukan kendaraan bulldozer serta menggunakan berbagai senjata untuk dipakai melawan monster itu. Nyawa nomor 7 hampir melayang saat robot itu sedang mendekat ke arahnya. Zenny yang cerdas memancing robot itu dengan cahaya dari menara sinyal, sehingga ketika robot tersebut sudah berada di sana karena terpancing, granat yang sebelumnya dipasang oleh Zenny langsung meledak. Zenny kemudian muncul mengendarai bulldozer untuk melawan robot. Awalnya Zenny telah berhasil mendominasi, membuat robot itu mundur. Akan tetapi ternyata si robot mengeluarkan tenaga yang lebih besar, sehingga membuat bulldozer itu mundur. Ia berusaha memojokkan robot itu ke tebing, lalu menjalankan mesin pengangkut batu kerikil berharap bisa membuat mesin robot itu mati. Zenny melihat peluang karena batu kerikil itu telah menutupi mesin atas bagian kepala robot. Meski dalam posisi terdesak sekalipun, namun si robot penghancur itu benar-benar sangat cerdas. Karena ada aja gebrakannya, dia berhasil membuat tower itu tumbang. Untungnya si Zenny langsung keluar dari bulldozer. Kemudian robot tersebut akhirnya malfungsi akibat lubang ventilasi tersumbat menyebabkan ledakan besar. Setelah robot itu hancur, Zenny masih belum bisa bernapas lega. Pasalnya ada banyak puluhan granat yang berjatuhan keluar. Untungnya Zenny berhasil selamat dari ledakan itu.
Singkat cerita, Zenny membawa nomor 7 ke tempat aman. Dan akhirnya para militer berhasil membawa Zenny ke pangkalan lagi. Sesampainya di sana, Zenny terus membawa nomor 7 karena ia tak ingin mengulang kegagalannya lagi karena tak bisa menyelamatkan nyawa adik tercintanya. Sersan kemudian mendatangi Zenny dan memberitahunya bahwa separuh batalion telah gugur. Para pasukan tentara itu juga telah membawa bangkai robot untuk diteliti. Ternyata serangan robot itu bukan hanya satu saja, melainkan mereka ada di mana-mana untuk menghancurkan umat manusia. Kini dunia bersiap untuk mencegah kedatangan para robot itu ke bumi dengan jumlah yang lebih banyak. 36 jam yang lalu, awalnya NASA mengira itu hanyalah asteroid yang terbelah menjadi pecahan tak terhitung menghantam berbagai lokasi di dunia. Lalu pecahan itu berubah menjadi mesin pembunuh. Meski awalnya PBB berhasil menanggulangi masalah ini, namun dunia harus bersiap kembali dengan serangan berikutnya karena ribuan mesin pembunuh akan datang ke bumi. Saat itu para jenderal dan mayor masih dibuat kebingungan karena Zenny telah berhasil menghancurkan robot itu tanpa senjata. Sedangkan mereka sendiri kesulitan untuk menghadapi para robot itu karena meski memakai senjata, namun robot tersebut sulit untuk dihancurkan. Zenny menceritakan pengalamannya jika mereka harus menutup lubang ventilasi utama karena itu merupakan kelemahan dari si robot dan bisa membuat robot tersebut meledak. Berkat informasi itu, si mayor langsung memberikan lambang Ranger kepada Zenny. Artinya kini Zenny telah masuk ke dalam pasukan resimen. Semua dunia mulai bersiap untuk melawan kedatangan para robot yang ingin menghancurkan dunia, terutama pasukan dari Amerika Serikat sebagai ketua PBB. Maka negaranya berperan paling depan untuk menyelamatkan dunia serta para warganya. Kali ini, karena Zenny sudah berpengalaman, ia pun membuat motivasi kepada rekan sejawatnya mengenai perang besar ini. Intinya meski mereka takut, namun tugas para Ranger melindungi dunia dari kehancuran robot. We don't back down. Rangers lead the way. Setelah itu, akhirnya para pasukan tersebut langsung berangkat untuk berperang melawan para robot. Perjuangan dari Zenny belum usai, perjuangannya masih panjang. Masih begitu, dia telah menepati janji kepada sang adik telah menjadi pasukan Ranger, serta berhasil mengetahui kelemahan dari robot itu. Di akhir film, Zenny pun tertidur pulas. Dan singkatnya itulah tadi filmnya guys. Semoga kalian terhibur dengan channel Net Film 98 ini. Dan sampai berjumpa